Ya, luar biasa kita sudah membahas Ordo Salutis, yaitu urutan rancangan keselamatan Allah bagi umat manusia. Seharusnya memang seluruh umat manusia ini dibinasakan karena dosa-dosanya. Namun Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan mempunyai rancangan keselamatan bagi orang-orang pilihannya. Dalam hal ini bagaimana, kenapa Tuhan pilih kita, kenapa tidak pilih yang lain, itu bukan wewenang kita untuk mengetahui kenapa Tuhan pilih kita dan kenapa tidak pilih yang lain. Yang jelas itu namanya belas kasihan Tuhan atau anugerah Tuhan bagi orang pilihannya. Dan itu hak prerogatif Allah dalam menetapkan pilihannya, dan orang mau protes sebetulnya tidak punya hak sama sekali protes, karena orang itu juga tidak punya andil dalam menciptakan langit dan bumi, tidak punya andil dalam membuat rancangan-rancangan untuk keselamatan bagi umat manusia. Kecuali waktu Tuhan menyusun rancangan keselamatan, Anda ikut berunding di situ. Ya. Anda ada di mana waktu Allah merencanakan keselamatan? Anda ikut berunding. Ikut sidang di surga. Kalau tidak ikut sidang di surga, ya Anda boleh protes lah. Loh, Tuhan kok begini? Aku usul begini, aku usul begitu. Ya, silakan. Sama lah seperti menyusun dasar-dasar negara Indonesia. Itu yang berunding itu dari berbagai macam golongan, ya, etnis, ya, agama dan sebagainya, ikut berunding dalam menyusun dasar negara Indonesia. Kalau ada yang nggak pas, protes. Ya, contohnya misalnya sila pertama itu kan dulu ada dengan mengikuti syariat-syariat Islam. Itu ketuhanan yang Maha Esa dengan mengikuti syariat-syariat Islam. Nah, itu dihapus syariat Islamnya. Kenapa? Ya, orang Indonesia ini bukan Islam semua. Boleh diprotes itu. Karena yang menyusun dasar negara ini adalah berbagai macam golongan, ya kan? Nah, tapi kalau Allah menyusun rancangan keselamatan, siapa yang menemani Allah? Siapa yang memberi nasihat kepada Allah? Siapa yang ngajak berunding? Tidak ada. Ya, itu haknya Allah lah. Mau dia menyamakan siapa, mau dia tidak menyamakan siapa, Anda kok protes? Ya, ikut saham aja enggak. Ya, loh. Oke. Jadi ya, Anda protes itu apa sih motivasi Anda? Pasti Anda merasa kasihan kan dengan orang-orang yang tidak dipilih. Kasihan tuh. Orang-orang yang tidak dipilih bagaimana nasibnya? Ya, itu kan sudah saya jawab. Anda meragukan kasih Allah. Itu yang pertama.
Kalau Anda merasa kasihan sama orang yang tidak dipilih, kan Anda meragukan kasih Allah, kan? Yang kedua, Anda protes itu karena Anda merasa Anda lebih mengasihi daripada Allah mengasihi. Memang benar, Anda punya kasih yang lebih besar dari kasih Allah. Sehingga Anda perlu mengingatkan Tuhan, loh Tuhan, kok yang itu kok enggak kamu selamatkan Tuhan? Kenapa kok aku tok? Tuhan kurang kasih ya. Saya ternyata lebih kasih daripada Allah mengasihi. Nah, itu kan. Jadi seolah-olah dengan saya protes itu saya menunjukkan saya meragukan kasih Allah, itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih mengasihi daripada Allah mengasihi. Ya. Karena itu, loh Tuhan, kenapa kok itu tidak diselamatkan? Ya, kenapa kok hanya saya? Ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu tidak ada itu. Anda mau lebih besar kasih Allah. Kasih Anda lebih besar daripada kasih Allah. Ya, itu sudah salah. Presupposisinya sudah salah. Lalu yang ketiga, loh, Allah ini berarti kejam ya. Kenapa tidak menyelamatkan semua? Berarti Allah itu kejam. Nah, tuduhan lagi kan kepada Allah. Kalau yang tadi kurang mengasihi, kasih saya lebih besar daripada kasih Allah. Sekarang Allah kejam. Ya. Nah, itu tuduhan-tuduhan kepada Allah. Anda itu nggak paham. Allah kalau kejam, Anda pun dan saya dibinasakan. Tidak ada yang diselamatkan. Itu pun sebetulnya tidak bisa menunjukkan Allah kejam, karena kita itu dibinasakan bukan karena Allah kejam. Kita dibinasakan karena kita pemberontak Allah. Gitu loh. Mikirnya kok salah. Kok Allah itu kejam. Ya, memang sepatutnya yang memberontak itu binasa kan, sesuai dengan hukum Allah. Jadi, kalau Allah kejam, semua harus binasa. Tapi sebetulnya bukan Allah kejam, itu Allah menegakkan keadilan dan kebenaran. Semua harus binasa. Bukan kejam. Tidak ada rumus Allah kejam itu. Yang namanya kejam itu orang baik dibinasakan. Orang benar dibinasakan. Nah, itu kejam itu. Itu bukan, sebetulnya bukan kejam juga. Itu tidak adil dan tidak benar. Allah itu adil dan benar dan kasih, ya, dan sempurna. Sehingga ya orang-orang yang seharusnya binasa karena pemberontakannya, bukan karena Allah kejam. Ya. Nah, coba Anda jelaskan pada orang-orang yang nggak bisa terima kalau Allah tidak memilih orang-orang yang bukan pilihannya dan membinasakan mereka. Wah, kejam ya Allah. Langsung jawab, tidak. Allah tidak kejam. Tapi Allah menunjukkan keadilan dan kebenaran. Bahwa yang namanya pemberontak harus dibinasakan. Harus dihukum, namanya pemberontak. Ya kan? Jadi kalau memang Allah tidak adil. Kalau Allah mau menunjukkan keadilannya,
ya memang semua harus binasa. Tapi kenapa Tuhan hanya memilih sebagian orang saja? Yaitu karena kedaulatannya dan karena kasihnya. Kedaulatan dan kasihnya dan rancangannya yang sempurna. Ya. Jadi jangan menuduh, wah kalau gitu rancangan Allah ini nggak bagus ya, rancangan Allah ini jelek ya. Enggak, justru sangat sempurna. Rancangan Allah itu sempurna. Tidak ada cacat. Dia menunjukkan belas kasihannya kepada siapa dia mau memberikan belas kasihannya. Itu catatan Alkitab. Allah mau berbelas kasihan kepada siapa yang Allah mau kasih belas kasihan. Yaitu hak prerogatif Allah, itu tadi sudah disebutkan. Dan beberapa kali kita sudah membahas. Ya, jadi dalam hal ini kita diteguhkan sekali lagi bahwa Allah itu memang adalah Allah yang sempurna. Rencananya pasti sempurna. Tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada ralat, tidak ada revisi, ya, tidak ada alternatif. Satu-satunya rancangan Allah dan satu-satunya yang paling sempurna, yang tidak perlu diperbaiki dan tidak perlu direvisi dan tidak ada kesalahan. Ya ini ya, inilah rencana Allah. Yang sedang berjalan ini adalah rancangan Allah. Yang sedang saudara jalani ini, inilah rancangan Allah. Ya, ada orang bilang, oh yang ini rancangan Allah, yang ini bukan rancangan Allah. Rancangan Allah hanya keselamatan, kebinasaan bukan rancangan Allah. Nah, ini sudah mulai menghitung-hitung mana yang rancangan Allah, mana yang bukan rancangan Allah. Itu juga sudah, itu logika perhitungan manusia. Alkitab bilang bahwa tidak ada sesuatu yang bisa terjadi di luar rancangan Allah. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Nah, itulah, di dalam itulah segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah sudah mencakup rancangan Allah dari Alfa sampai Omega. Dari kekal sampai kekal. Kenapa ada orang bilang, ini yang rancangan Allah itu yang ini aja, yang ini bukan rancangan Allah. Allah hanya punya rancangan menyelamatkan. Untuk kebinasaan itu Allah tidak punya rancangan. Justru Anda ngomong kayak gitu itu tambah salah. Karena Alkitab berkata, orang fasik pun disiapkan untuk kebinasaan. Nah, kayak apa kayak gitu? Mau protes. Sekali lagi, Anda tidak punya saham untuk bisa punya andil dalam merancang rancangan Allah. Ya, mau protes apa Anda itu? Anda itu ciptaan. Ya, ingat loh, Tuhan itu bukan jongosnya Anda. Tuhan bukan budaknya Anda. Tuhan adalah Sang Pencipta. Dan Anda adalah ciptaan.
Jangan lupa, kita seringkali mikir, aku menyikapi Allah seperti aku yang bos, Tuhan yang pembantuku. Tuhan yang harus nurut kemauanku. Aku yang memerintah kepada Tuhan. Wah, ini sudah kebalik 180 derajat. Kita ini yang sebenarnya hamba kok mau jadi tuan. Kita ini yang budak kok mau jadi bos. Ya, ini yang bikin hancur, bikin ajaran kekristenan menjadi kacau balau semua. Ya. Ya, jadi sudah amin nih. Semua yang dirancang oleh Allah kita amini sebagai itu yang terbaik. Ada yang bilang Allah hanya merancangkan untuk memberi hidup, tidak merancangkan kematian. Siapa yang bilang? Bisa-bisa lagi. Kematian bukan rencana Allah. Siapa yang bilang kematian bukan rencana Allah? Kalau kematian bukan rancangan Allah, justru tidak pernah nanti terjadi kebangkitan kalau tidak ada kematian. Ya, saudara dan saya juga tidak bisa bangkit kalau tidak ada kematian. Ya, memang ada perkecualian nanti kalau Tuhan Yesus datang masih ada yang hidup. Nah, itu diubah dalam sekejap. Tapi itu kan perkecualian. Yang lain semuanya prosesnya harus melalui kematian. Baru ada kebangkitan. Makanya dikatakan kematian Kristus itu yang sulung. Itu rancangan Allah kematian Kristus. Yang sulung. Nah, yang tidak sulung bukan rancangan Allah. Halo? Iya toh? Kalau kita bilang kematian Kristus adalah rencana Allah. Dan itu disebut yang sulung. Kristus mati untuk bangkit. Maka saudara yang mengikuti yang sulung, kita juga mati dan bangkit. Itu Alkitab yang ngomong, kita mati dan bangkit. Ya itu sudah jalannya. Saya juga pernah mengkhotbahkan kematian sebagai satu langkah untuk penggenapan keselamatan secara sempurna. Kematian adalah suatu gerbang yang saudara dan saya harus lalui untuk kita mengalami penggenapan keselamatan secara seutuhnya. Gerbangnya apa? Kematian. Jadi kematian itu rencana Allah enggak? Rencana Allah. Makanya Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena itu dalam rancangan Allah. Kematian berbahagialah atau sangat berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Kalau bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Mazmur 116 ayat 15. Sangat berharga ya di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Berharga, bukan sial. Bukan di luar rancangan Allah. Itu semua dalam rancangan Allah.
Kalau Anda bilang kematian bukan rancangan Allah, berarti semua orang mati itu sial. Semua orang mati itu terkutuk, karena itu di luar rancangan Allah. Tidak. Kematian ada dalam rancangan Allah. Dan bahkan saya pernah mengkhotbahkan, kematian itu adalah anugerah Allah. Karena itu gerbang menuju pada penggenapan keselamatan secara sempurna. Setelah itu baru mengalami kebangkitan. Tapi harus ada kematian. Tuhan Yesus berkata apa kepada penjahat yang di sampingnya? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kapan bersama dengan di Firdaus? Kalau kamu mati. Jadi mati itu anugerah enggak? Halo? Anugerah kan? Karena dengan kamu mati, kamu bersama-sama dengan aku, dengan Kristus di Firdaus. Kalau tidak ada kematian, bagaimana nyampe Firdaus? Itu penggenapan rencana keselamatan Allah secara sempurna melalui kematian. Kenapa saya harus ngomong ini? Ya karena ini rancangan keselamatan Allah. Kematian adalah satu proses yang saudara dan saya harus lewati untuk penggenapan keselamatan secara makin disempurnakan. Sekarang ini sudah selamat, saudara dan saya sudah selamat, tapi belum sampai penggenapan keselamatan secara sempurna. Bagaimana sampai kesempurnanya itu? Ya kematian. Cuma Anda jangan lihat satu sisi lalu kematian adalah berkat anugerah. Kalau gitu ya aku mati ya sekarang. Nah, itu yang nggak boleh. Anda belum waktunya mati, tidak boleh mati. Kenapa? Ya karena firman Tuhan mengajarkan kalau aku harus hidup, hidupku bagi Kristus. Kalau aku harus mati, mati adalah keuntungan. Ya sudah toh, jalani aja. Kalau memang harus hidup, ya jalani hidup ini. Kalau harus menderita dalam hidup, itu juga bagian daripada anugerah Allah. Penderitaan adalah anugerah Allah. Sudah, tidak ada rumus. Tidak ada rumus hidup itu sial. Tidak ada. Hidup itu adalah Kristus. Jangan sial. Kata sial diganti Kristus. Hidup adalah Kristus. Mati adalah tidak ada sial juga. Mati adalah keuntungan. Sudah klop. Sempurna. Mau apa itu? Yang protes-protes itu. Kematian bukan rancangan Allah. Ya, kalau kematian bukan rancangan Allah, itu saya tahu itu dari orang-orang yang menganggap kejatuhan Adam dan Hawa juga di luar rancangan Allah. Pokoknya urut itu. Kalau itu sudah tidak percaya kejatuhan Adam dan Hawa itu bukan rancangan Allah, ya sudah, semuanya bukan rancangan Allah. Termasuk saudara dan saya sekarang ini di dunia yang fana ini ya bukan rancangan Allah.
Karena rancangan Allah itu kita di Firdaus terus. Dari kekal sampai kekal di Firdaus. Nah, bukan Firdaus sih, Eden ya. Di Taman Eden. Rancangan Allah itu kita dari kekal sampai kekal di Taman Eden. Tapi gara-gara Adam itu nyeleweng, semua yang terjadi sekarang ini bukan rancangan Allah. Ini adalah penyelewengan yang terjadi sekarang ini. Bukan rancangan Allah. Itu kalau tidak percaya bahwa kejatuhan adalah rancangan Allah. Sekali lagi, saya kalau mengatakan ini, jangan dibawa kemana-mana. Nanti terus ketemu teman, kejatuhan Adam itu rancangan Allah loh ya. Semua itu sudah dalam kedaulatannya. Tidak ada apa-apa, temannya itu tidak ngerti apa-apa, tidak pernah ikut stres, tidak pernah belajar tentang doktrin Allah dan sebagainya. Tahu-tahu disebutkan dosa ada dalam rancangan Allah, ya kaget. Orang-orang itu kaget, malah syok, malah anti sudah. Kita dianggap orang gila ini. Kamu pelajaran dari mana ini? Dari stres, waduh, mojok ikut melok stres jadi orang ekstrim. Ya, nggak bisa. Ini pelajaran-pelajaran kayak gini nggak bisa disebar-sebarkan sembarangan orang tanpa berpikir mulai dari dasar terus step by step meningkat dari tingkat TK sampai ya kelas 0 ya toh 0 kecil 0 besar sekarang sudah tidak ada ya. Lalu kelas 1, kelas 2, kelas 3 step by step. Jangan dari TK terus tahu-tahu langsung masuk kelas 6. Ya konyol, kecuali kalau super genius. Ya. Oke. Coba lihat Alkitab itu. Penderitaan pun disebut kasih karunia Allah. Ini kalau bagi orang percaya loh ya. Saya tidak mengatakan bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak percaya itu kita tidak ikut-ikut. Ya, kita tidak membahas itu. Yang dibahas itu orang percaya. Apapun yang terjadi itu adalah dalam pemeliharaan Allah, dalam kasih karunia Allah. Makanya saya tulis di Facebook kan, kalau orang Kristen mengalami kejatuhan, itu pun sedang dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Dalam kejatuhan. Saya mengatakan ini bukan berarti saya mengabaikan tanggung jawab manusia. Saya tidak pernah mengabaikan tanggung jawab manusia. Manusia tetap harus bertanggung jawab dengan segala perbuatannya. Tapi apapun yang terjadi bagi anak Tuhan, itu adalah dalam rangka Tuhan sedang mendidik, ya, Tuhan sedang menghajar, Tuhan sedang membimbing, Tuhan sedang memelihara anak-anaknya. Untuk apa? Untuk makin dewasa. Untuk apa? Untuk makin mengenal Allah yang benar. Untuk apa? Untuk makin mengenal kehendak Allah dengan benar. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam menjalankan misi kerajaan Allah. Untuk apa? Untuk pikul salib, menyangkal diri dan memuliakan Allah. Itu namanya pemeliharaan Allah. Apapun yang terjadi, itu dalam rangka pemeliharaan Allah. Termasuk kalau kamu mengalami kejatuhan.
Saudara jangan salah ngerti ya, saya tidak katakan kejatuhan itu dibenarkan karena tetap dalam pemeliharaan, bukan dibenarkan. Kejatuhan itu tetap kesalahanmu, tetap kamu harus bertanggung jawab, itu kamu tetap akan dihajar Tuhan di dalam kejatuhanmu, tapi itu dalam rangka Allah sedang memelihara kamu. Itu poinnya. Tidak ada bagian dari anak Tuhan. Tuhan tidak mendidik, Tuhan tidak menghajar, Tuhan tidak memelihara. Tidak ada. Karena janji Allah itu setiap anak Tuhan disertai, dipelihara, dididik, dihajar, diingatkan, dituntun, dibimbing. Kurang apa lagi? Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, masih nggak terima. Heran sekali saya dengan orang-orang yang sudah mendengar penjelasan saya ini masih nggak terima. Kalau nggak mendengarkan, nggak terima ya wajar lah. Tapi kalau sudah mendengarkan penjelasan saya masih nggak terima, itu yang aneh. Mungkin mendengar sambil tidur-tiduran dan ngantuk-ngantukan sehingga tidak serius mendengar. Ya, tapi kalau mendengar dengan serius, saya yakin ya Roh Kudus akan mencelikkan, menyadarkan dan menginsafkan. Sama seperti saya dulu juga sulit kok terima kebenaran-kebenaran seperti ini. Saya juga nggak terima. Oke. Ya, jadi saya ulangi ya. Ini bukan soal respon atau apa yang dikerjakan manusia bagi Allah, tetapi apa yang dikerjakan Allah bagi umat pilihannya. Ini bukan soal sampai level berapa kedudukan rohani seseorang dalam usaha mencapai kesucian hidup mendekati surga. Bukan soal apa yang dikerjakan manusia sehingga terjadi anugerah Allah, tetapi tentang pekerjaan Allah yang sepenuhnya dikerjakan Allah, yang merupakan anugerah Allah bagi umat pilihannya. Jadi pekerjaan keselamatan itu semata-mata pekerjaan Allah dan merupakan anugerah Allah bagi umat pilihannya. Ya, makanya tidak usah protes-protes. Kalau sudah diberi anugerah keselamatan itu, kewajiban Anda dan saya adalah bersyukur, dan mentaati apa yang menjadi kehendak. Tidak usah protes-protes. Ya, berikutnya untuk menggenapi rencananya yang agung dan mulia, yaitu misi kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi Anda dan saya diselamatkan Allah itu dalam rangka menggenapi rencananya yang agung dan mulia. Jadi rancangan Allah itu bukan untuk Anda dan saya selamat titik. Buat apa Anda dan saya selamat titik? Itu nggak ada manfaatnya apa-apa. Kalau Anda dan saya pokoknya selamat. Titik. Enggak. Itu bukan final daripada tujuan Allah. Tujuan Allah menyelamatkan Anda dan saya adalah supaya genaplah rencana Allah yang agung dan mulia itu. Dan supaya saudara dan saya menjalankan misi kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, itu poinnya. Poin utamanya bukan Anda dan saya masuk surga. Poin utamanya adalah setelah Anda dan saya diselamatkan, Anda dan saya menjalankan misi kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ini sudah bolak-balik saya paparkan, tapi perlu bolak-balik diingatkan. Kenapa? Karena kita seringkali lupa. Kita di dunia ini menjalankan misi kita.
Kita di dunia ini menjalankan kerajaan kita, kerajaan saya, kerajaan saudara, bukan kerajaan Allah. Seharusnya saudara dan saya menjalankan misi kerajaan Allah dan kebenarannya. Beritakan kerajaan Allah. Sebarkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Melalui berbagai macam aktivitas, berbagai macam sarana, media, kegiatan, pertemanan, ya, kerajaan Allah itu perlu diberitakan. Dan kebenarannya, kenapa? Karena banyak orang yang merasa sudah di dalam Tuhan, tapi tidak di dalam kebenarannya. Acaranya ngawur, acaranya ngaco. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan baru muncul di YouTube. Ngomongnya keras banget. Menarik banget. Ngomongnya fasih lidah. Wah, nek ngomong nyambung. Ya, lancar kalau ngomong. Enggak kayak saya ini tersendat-sendat. Ya, lancar tapi ngawur. Itu sayangnya di sana. Kalau mereka lancar tapi benar, wah, sangat bagus. Nah, itu. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudahkah kebenarannya itu dinyatakan melalui Anda berrelasi dengan teman-teman Anda menjalankan mandat budaya Anda, ya. Di dalam Anda bergaul, di dalam Anda berbisnis, dalam Anda mengerjakan bidang-bidang keahlian Anda, sudahkah kerajaan Allah dan kebenarannya itu menjadi misi Anda? Ada satu hal tentang hal ini ya, saya mau ingatkan begini. Banyak orang menjadi Kristen itu dianggap Kristen itu cuma sarana saya supaya bisa selamat. Pokoknya aku bisa selamat, makanya aku masuk Kristen supaya aku selamat. Puji Tuhan, setelah aku jadi Kristen, aku benar-benar selamat. Aku dijamin masuk surga. Aku mengalami kebahagiaan. Aku bersuka cita. Aku senang. Aku bahagia. Sudah. Itu jadi Kristen. Itu yang tadi saya bilang. Pokoknya aku selamat, bahagia, titik, beres. Tujuanku sudah tercapai. Makanya yang lalu saya juga gambarkan, kalau itu yang menjadi tujuanmu, berarti keselamatanmu lebih penting daripada Kristus. Karena Kristus cuma jembatan untuk kamu menuju keselamatan. Setelah kamu memperoleh keselamatan, nah tujuanmu sudah tercapai. Kristus hanya jembatan saja, jadi Kristus nggak terlalu menjadi penting lagi. Bagiku yang paling penting adalah keselamatan. Ya, Kristus berjasalah sebagai jembatan. Tapi setelah aku lewati jembatan, ya sudah selesai. Fungsi jembatan bagi aku sudah tidak berfungsi lagi. Tidak. Tujuan kita adalah bukan keselamatan. Tujuan kita adalah Allah dipermuliakan. Tujuan kita adalah menyembah dan memuliakan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itulah keselamatan. Makanya saya selalu tekankan keselamatan itu adalah
dipulihkannya kembali relasi antara kita dengan Allah. Dipulihkan relasi kita dengan Allah. Itulah keselamatan. Keselamatan bukan saya tidak masuk neraka. Itu bukan keselamatan. Itu namanya ya selamat dengan warna egosentris. Tapi selamat dengan teosentris adalah hubungan saya dengan Allah sudah dipulihkan kembali. Dan saya disadarkan prioritas hidup saya adalah Allah. Sasaran utama hidup saya adalah Allah. Tujuan hidup saya adalah Allah. Puncak dari segala puncak hidup saya adalah Allah. Misi dari segala misi adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu fokusnya. Fokusnya bukan kerajaan Anda dan kerajaan saya. Fokusnya bukan bisnis Anda dan bisnis saya. Fokusnya bukan keluarga Anda dan keluarga saya. Fokusnya bukan hobi Anda dan hobi saya. Fokusnya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuh. Fokusnya bukan harta Anda dan harta saya. Fokusnya adalah harta di surga. Itu. Ya. Dengan demikian, kalau kita punya misi kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang kita perjuangkan tidak akan sia-sia, tidak akan lenyap, tidak akan nihilisme, fatalisme, tidak ada. Semua yang kita perjuangkan nilainya kekal. Apakah kalau gitu tidak boleh cari duit? Silakan, Anda mau cari duit, silakan. Itu semua anugerah umum. Tapi misi utama adalah kerajaan Allah. Duit itu adalah bonus. Tuhan memberikan pada tiap-tiap orang jatahnya masing-masing berbeda-beda. Ya, Tuhan memberikan juga fasilitas berbeda-beda. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses, ada yang kaya raya, ada yang menengah, ada yang miskin, ada yang berkelimpahan, ada yang berkekurangan. Semua Tuhan sudah tetapkan dengan sempurna dan tepat. Sekali lagi loh ya, saya tidak mengajari orang untuk terima nasibisme, takdirisme. Sudah nasibmu miskin ya miskin terus. Tidak usah usaha, tidak usah kerja, tidak usah apa ya. Kamu tetap miskin aja. Masuk kerja setengah mati pun tetap miskin. Jadi lebih baik tidak usah kerja, itu namanya fatalisme. Saya tidak mengajarkan itu. Orang Kristen harus melakukan yang terbaik. Orang Kristen harus berjuang dan kerja keras yang the best, yang berkualitas, yang semua adalah dipersembahkan untuk kemuliaan bagi Allah. Itu. Ya. Ordo Salutis. Ordo Salutis itu sasarannya juga harus benar. Saya minggu lalu kan menekankan Ordo Salutis itu kita harus juga mengenal Allah yang benar. Sehingga presupposisi kita juga benar. Selain itu kita juga sasarannya juga harus benar. Dasarnya benar. Perjalanannya benar. Sasarannya juga benar. Semua dapat tuntunan hikmat
dari firman Tuhan, dari hikmat pimpinan Roh Kudus yang mengantar saudara untuk mengerti firman dengan benar. Sudah itu. Makanya kalau sudah mantap ini ya, presupposisi sudah mantap, sudah ordo salutisnya tidak ada kesulitan sama sekali, tidak ada kesulitan. Mau dibingungkan apa? Ya, kalau semua sudah dalam kedaulatannya yang sempurna, rancangannya yang sempurna, apalagi yang mau dibingungkan? Kalau semua sudah fokusnya jelas kerajaan Allah dan kebenarannya, apalagi yang mau jadi fokus Anda dan saya? Justru keuangan kita itu ya tetap dalam rangka menunjang misi kerajaan Allah dan kebenaran. Keluarga kita itu tetap dalam rangka menunjang misi kerajaan Allah dan kebenaran. Maksudnya menunjang itu bukan keluarga kita yang menopang kerajaan, bukan. Maksudnya misinya itu semua ke arah kerajaan Allah. Keluarga kita kerajaan Allah, bisnis kita kerajaan Allah, harta kita kerajaan Allah, misi kita kerajaan Allah. Ini namanya integrated. Anda bukan punya dua dunia ya. Aku punya kerajaanku sendiri dan aku punya kerajaan Allah. Kerajaanku sendiri aku juga perjuangkan. Kerajaan Allah, ya kalau ada sisa waktu lah untuk kerajaan Allah. Tapi yang utama kerajaanku harus sukses, berhasil, makin gede, makin kaya, makin jadi konglomerat dan seterusnya. Itu berarti Anda ikut yang namanya dualisme. Tuhan tidak mengajarkan dualisme. Tuhan hanya mengajarkan, kamu mau pilih mana? Allah atau Mammon? Kamu tidak bisa punya dua Tuhan. Ya kan? Saya sekali lagi mau ngomong kayak gini bukan berarti orang Kristen tidak boleh punya harta loh ya. Saya juga punya harta kok. Saya juga punya tabungan kok. Bullshit aja kalau ada hamba Tuhan yang bilang, oh saya tidak punya apa-apa. Di dunia ini saya semua jual harta saya. Saya sudah serahkan kepada orang miskin semua. Saya tidak punya sesuatu. Kelihatannya orang yang ngomong gini ini orang males. Orang hidup tidak bertanggung jawab justru. Nah, kamu tuh dikasih hikmat Tuhan justru untuk menyimpan hartamu dengan baik, tapi bukan disimpan untuk jadi karat, bukan untuk disimpan lalu dimakan ngengat, ya. Tapi kamu menyimpan hartamu dalam rangka mempertanggungjawabkan titipan Tuhan untuk mengelola dan memanage ya hidupmu, rumah tanggamu, pendidikan anak-anakmu, kesejahteraan, ya, dan semua itu dalam rangka untuk misi kerajaan Allah dan kebenaran. Itu poinnya. Ya, saya itu menyadari ini misi kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Dan saya menyadari bahwa saya langsung begitu bertobat, saya adalah hamba Allah. Benar. Saya begitu bertobat, saya menyadari saya adalah hamba Allah. Yang namanya hamba Allah itu bukan hanya pendeta, penginjil, vikaris, gembala.
Bukan itu yang namanya hamba. Yang namanya hamba Allah itu apa? Semua orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia adalah hamba Allah. Sudah, itu sudah nancep dalam pikiran saya hamba Allah. Saya bukan milik saya lagi. Saya sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Kalau dia hidup untuk Tuhan. Kalau dia mati untuk Tuhan. Karena untuk itulah Kristus sudah mati dan bangkit kembali. Supaya dia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Sudah jelas hidupku milik siapa. Ya, saya komitmen, hidup saya komitmen. Saya juga melayani radio ini dan melayani istri juga. Saya komitmen. Biarlah hidup saya boleh jadi saluran berkat dan membawa kemuliaan bagi Allah. Dan boleh melayani jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran. Itu komitmen saya. Sejak saya bertobat sampai hari ini. Biarpun saya sudah tidak lagi punya jabatan sebagai gembala sidang, sudah dilepas semua dari jabatan gembala sidang. Hidup saya bagi Tuhan tidak akan bisa dilepas. Sudah, itu komitmen. Jadi saya juga mengatakan ini adalah komitmen hidup saya. Sejak saya bertobat sampai hari ini. Puji Tuhan, ada sarana Zoom, ada sarana YouTube, ada sarana radio RMC, ya, ada website dan sebagainya. Ini memberi saya sarana untuk saya bisa jadi saluran berkat. Ini semua sudah pas waktunya. Memang Tuhan yang ngatur. Ini bukan saya yang ngatur. Saya justru tidak tahu apa yang ke depan. Kalau ada COVID-19 apa segala macam, saya juga nggak tahu. Tahu-tahu Tuhan sudah arahkan dan siapkan pelayanan radio dan pelayanan stris. Kalau stris memang dari awal sudah. Sejak berdirinya stris sampai hari ini, Tuhan memberi saya pelayanan ini. Untuk saya kerjakan, tidak tahu sampai kapan. Kalau saya dicopot jabatan saya dari stris juga, nggak apa-apa, saya juga bisa tetap mengajar lewat Zoom, lewat sarana-sarana media semuanya. Ya, komitmen saya adalah misi kerajaan Allah dan kebenaran. Sudah. Kecuali Tuhan bilang, sudah kamu pensiun aja, sudah tua, ya, terus saya sakit dan mati. Ya sudah, selesai. Tugas saya sudah selesai. Saya sudah mengerjakan tugas yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya. Saya juga sudah rekam semua kelas tris yang saya ajar, semua ada rekamannya. Jadi kalau saya pun sudah mati, kelas itu tetap bisa jalan. Tidak tahu siapa yang mau menjalankan, terserah. Mau tim siapa atau beda atau pengurus tris atau siapa yang mau menjalankan, terserah. Saya juga tidak minta tuntutan kalau itu video diputar harus bayar royalti kepada saya dan sebagainya, juga tidak ada. Ya, biarlah semuanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Oke, saya terlalu banyak ngomong ini.
Saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada yang mau tanya, ada yang nggak jelas, ada yang mau sharing, ada yang mau bagi-bagi berkat. Silakan, kesempatan ada pada Anda. Kasih tangan atau mic-nya di unmute. Kalau mau bicara, silakan. Bisa nggak? Halo. Ya, Bapak Kegi. Halo, Pak Andi. Yes. Jadi, saya kan kemarin tuh tahu-tahu mau tidur malam jam 6, pakai celana tidur. Tahu-tahu kaki saya itu kecantol celana itu. Biasanya saya pegangan, ini enggak. Langsung jempolan kuku saya itu, jempolan kaki itu kena pin itu sampai keluar darah. Aduh, sakitnya luar biasa. Teman aku bilang, Tuhan, penetapanmu ini Tuhan. Sudah aku mengucapkan syukur. Gitu. Oh, tapi sakit memang. Nah, sekarang ini agak greges, tapi saya sudah makan apa namanya itu antibiotik. Hari ini 3, kemarin enggak, cenut-cenut kemarin. Gitu. Mari teman saya, Kristen KTP, saya kasih tahu, dia bilang, itu kamu dosa itu. Apa betul dosa, Pak? Dosa kenapa? Ya, kita memang orang berdosa dari sejak kita lahir sampai hari ini, ya kita orang berdosa. Ya, orang kalau ngomong kamu orang berdosa, kamu berdosa. Ya, memangnya yang ngomong tidak berdosa. Yang menuduh kita berdosa itu tidak berdosa. Sudah lupa diri, tidak sadar diri. Kalau kita semua adalah orang-orang berdosa. Ya gitu aja. Kalau saya sih simple aja. Ya memangnya kita orang berdosa kok. Iya kan? Kalau kita bilang, oh enggak, aku enggak berdosa. Ya tambah salah, tambah. Aku kok anggap diriku enggak berdosa. Oke, Pak Aryo, silakan. Itu pengajaran troubleshooting dari kelompok itu, Pak. Nah, kok ada kejadian apa? Periksa diri. Itu wis. Ngaku dosa. Iya. Ya. Padahal yang ngomong yang suruh ngaku dosa, dia sendiri juga berdosa. Oh iya toh? Ya sama-sama berdosanya. Nah, kamu apa enggak berdosa? Iya, aku juga berdosa. Ngaku dosa. Oh ya sudah, setiap hari saya ngaku dosa. Nggak usah disuruh ngaku dosa, saya sudah ngaku dosa. Ya toh? Nah, kita bilang 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, barang siapa yang mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskan kita dari segala kejahatan. Oke, silakan yang mau sharing lain. Saya beri kesempatan. Ya, Pak Yohanes Fritz Keral. Ada Bu Cucu. Ada Pak Sugianto. Pak Adi Mandagi. Nah, tenang-tenang semua ini.
Kalau tenang-tenang semua ya saya tambah lagi materi saya ya. Boleh tanya Pak Andi? Silakan Pak Roni. Iya, saya ingin menanyakan tentang keselamatan di dalam Kristus. Nah, itu ada sesi yang Bapak pernah ajarkan di Getsemani itu, di mana Kristus, mengapa Kristus harus mengalami maut, dan ada misteri kegelapan 3 jam itu, di mana di situ terdapat keterpisahan Allah selama 3 jam. Ya. Kalau saya boleh bertanya, minta penjelasan yang lebih clear, Tritunggal itu pada hakikatnya satu, ya Pak ya, itu pasti benar ya. Ya. Jadi ketika Kristus mati di kayu salib sebagai satu penebusan, keterpisahan itu apakah tidak menyebabkan satu kontradiksi hakikat Allah itu sendiri, Pak? Karena di situ Bapak jelaskan dengan rinci kedukaan yang paling duka, paling tinggi, penderitaan yang paling tinggi dari Kristus. Itu aja mungkin Pak sebagai pertanyaan. Bukan waktu Kristus mati ya, waktu Kristus disalib dan mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Itu adalah keterpisahan antara Kristus dengan Bapa. Cuma keterpisahan itu ada yang analisa itu keterpisahan antara manusia Kristus dengan Allah. Kalau Allah Tritunggalnya tidak mungkin terpisah. Ada yang mengatakan itu hanya keterpisahan kasih saja. Jadi Allah sepertinya tidak mengasihi Kristus waktu itu. Makanya Kristus berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Kalau saya simpel aja ya, saya tidak mau terlalu dalam menguraikan ini manusianya atau ini Allahnya. Saya simpel aja untuk mengatakan yang dibayar Kristus itu adalah maut. Dan maut itu adalah keterpisahan antara Bapa, antara Kristus dengan Bapa. Keterpisahan itu yang dimana manusia harus menjalani hukuman kekal. Ya, kematian yang kekal. Nah, kalau itu hanya manusia Kristus yang mengalami, maka manusia Kristus itu tidak akan mampu menebus dosa semua umat pilihan Allah. Karena manusia Kristus itu terbatas, cuma bisa bayar satu untuk satu orang. Keadilannya satu bayar satu. Tapi siapa yang mampu satu bayar semua? Siapa yang punya kemampuan tak terbatas? Satu bisa bayar semua. Itu kemanusiaan Kristus atau keilahian Kristus yang mampu bayar. Yang kedua, kalau itu hanya manusianya, maka Kristus sebagai manusia hanya bisa berlaku pengorbanannya waktu itu saja. Karena dia cuma manusia yang terbatas dalam waktu dan ruang. Maka karyanya hanya terjadi untuk masa itu saja. Detik itu saja. Jam itu saja. Kalau 3 jam ya 3 jam itu saja dia
pengorbanannya itu berlaku hanya waktu itu saja. Setelah itu selesai. Maka orang yang hidup sebelum Kristus juga tidak bisa terjangkau. Dan yang sesudah 3 jam pun tidak terjangkau dalam waktunya. Kalau tadi kan jumlahnya, ya. Sekarang waktunya. Dan manusia Kristus tidak punya kemampuan menjangkau waktu kekal. Yang punya kemampuan menjangkau waktu kekal adalah Allah, keilahian daripada Kristus. Sehingga Kristus bisa menyelamatkan orang di Perjanjian Lama. Dan Kristus juga bisa menyelamatkan orang setelah dia melewati masa 3 jam itu. Sampai menjangkau orang sampai zaman kita sekarang pun terjangkau oleh salib Kristus. Yang menjangkau dengan waktu yang kekal. Waktu yang tak terbatas. Dan itu siapa yang mampu? Ya Allahnya Kristus. Keilahian Kristus. Maka saya tidak mau memisahkan karya Kristus di kayu salib ini antara keilahian dan kemanusiaan tidak terpisahkan. Itu betul-betul jadi korban yang seutuhnya. Tapi memang tidak bisa kita bahas bagaimana Kristus keilahiannya terpisah dengan Bapa. Itu yang memang tidak bisa terpecahkan di dalam segala analisa teologis. Tapi yang tadi saya bilang sederhananya ya namanya maut itu betul-betul terpisah. Kalau tidak betul-betul terpisah berarti Kristus tidak bayar apa-apa. Kristus cuma bersandiwara saja di kayu salib. Karena dia tidak benar-benar mengalami keterpisahan, tidak benar-benar mengalami maut. Itu aja penjelasan saya, entah itu manusianya, entah itu ilahinya. Bagi saya, ilahi dan manusia Kristus tidak bisa dipisahkan selama dia hidup. Ya, kecuali Kristus waktu mati secara fisik, itu rohnya meninggalkan tubuhnya dan kembali kepada Bapa. Oke, itu penjelasan saya. Jadi saya memang pasti didebat oleh teman-teman saya yang sangat tegas. Mereka mengatakan bahwa yang berpisah itu manusianya Kristus, ilahinya tidak. Memang secara akal, yes. Ilahinya Kristus bagaimana bisa berpisah dengan Allah Bapa? Secara logika memang nggak bisa terpisah. Tapi secara tadi saya bilang, kalau itu cuma manusianya saja yang berkorban. Manusia Kristus itu tidak punya kemampuan nilai di luar waktu dan ruang. Yang punya kemampuan nilai di luar waktu dan ruang hanya ilahi. Dan kalau hanya manusianya, lalu Kristus sebagai ilahi tetap happy-happy bersama dengan Bapa. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Kristus sebagai ilahi yang tetap berhappy ria dengan Bapa dan manusianya yang menderita. Itu saya juga nggak paham. Dan itu memang di luar kemampuan kita untuk menganalisa, jadi saya lebih baik pejamkan mata dan menerima begitu aja bahwa memang Kristus harus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa.
demi membayar maut. Karena keadilan Allah menuntut maut harus dibayar dengan maut. Ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, hutang maut diganti dengan maut. Dan maut itu adalah artinya terpisah dari Allah. Oke, demikian Pak Roni. Oke, makasih Pak. Ya, semoga bisa lebih jelas. Ya, banyak orang-orang pinter yang membahas tentang keterpisahan Kristus, tapi saya membahas bukan berdasarkan apa ya, ilmu-ilmu apa itu, matematik teologi. Ya, Allah tidak bisa dihitung-hitung secara matematik, karena itu bagi saya tetap suatu misteri. Ya. Oke. Ini ada komentar dari rekan saya Pak Martin ini ngomong, kok bicaranya kayak masa-masa akhir saja. Ya memang kita hidup itu menjalani masa akhir. Ya. Jangan lupa, hidup itu adalah untuk mati. Pilihannya cuma itu. Kalau tidak hidup ya mati gitu aja. Tapi selama dikasih hidup, ya kita masih berjuang dan berkarya. Oke, ada yang kasih tangan. Pak Wahyu Heru, silakan. Terima kasih Pak Andi. Saya sudah menulis di ruang chat. Oh ya, saya baca ya. Silakan Pak. Bagaimana menjelaskan satu, tentang kematian sebagai anugerah Allah. Dua, tentang kematian juga sebagai pintu gerbang keselamatan kepada orang yang belum percaya, bahkan yang sudah percaya tapi belum dewasa, baru bertobat. Ya, kalau belum percaya nggak bisa dijelaskan. Bagi mereka mati adalah malapetaka. Karena belum percaya. Mati adalah keuntungan itu hanya bagi yang sudah percaya. Bagi yang belum percaya, mati masuk neraka. Oke, sekarang bagaimana dengan orang yang belum dewasa, yang sudah percaya tapi belum dewasa? Harus dibimbing untuk mengerti kebenaran yang sejati. Saya tidak setuju kalau, wah, orang ini belum dewasa, jadi kita kasih yang lunak-lunak aja dulu. Jangan keras-keras yang diberitakan. Ya benar, saya setuju. Artinya apa? Artinya, ya kalau dikasih lunak-lunak itu bukan untuk dia berlunak-lunak terus. Dikasih yang lunak-lunak untuk disiapkan makanan keras. Kalau lunak-lunak terus, orang sudah umur 30 masih makan bubur terus. Ya. Susu terus. Sudah umur 30 nyusu terus. Mengerikan. Ya, bayi raksasa. Ya, jadi harus siap dengan makanan keras untuk jadi dewasa. Ya, berarti bagaimana menjelaskannya? Ya, kalau saya menjelaskan itu, saya kasih tahu ya bahwa mati itu bukan malapetaka, mati itu bukan musibah, mati itu bukan sial, mati itu bukan terkutuk, tapi mati itu
pindah tempat. Dari tempat sementara kepada tempat yang kekal. Dari tempat yang penuh dengan penderitaan kepada tempat yang penuh dengan sukacita. Dari bertemu dengan Allah secara samar-samar, sekarang bertemu dengan Allah muka dengan muka. Kita dari rumah sementara pindah ke rumah Bapa di surga. Itulah kematian. Dan itulah sukacita. Bukan duka cita. Bukan malapetaka. Ya. Saya biasanya kasih ilustrasi begini. Orang kalau kerja, lalu pulang ke rumah, itu adalah saat-saat bahagia, di mana dia bisa ketemu istrinya, bisa ketemu anak-anaknya. Karena home sweet home. Kecuali rumahnya kayak kapal pecah atau zaman perang. Ya, kalau home sweet home, aduh, betapa bahagianya. Nah, sekarang saya bukan pulang ke rumah di dunia ini. Saya pulang ke rumah Bapak di surga. Waduh, bahagianya tidak bisa dibayangkan. Coba saudara bayangkan, ya, pulang ke rumah Bapak di surga itu mengerikan atau suatu kebahagiaan yang paling puncak. Seharusnya bagi orang percaya, pulang ke rumah Bapa itu kebahagiaan yang paling puncak. Karena pulang ke rumah di dunia ini masih aja kita dalam keterbatasan, dalam penderitaan, dalam ancaman, dalam sakit penyakit dan sebagainya. Ya, dalam dosa-dosa, dan ini kita pulang dalam kesempurnaan yang luar biasa dan bertemu Bapa di surga yang sudah kita rindu-rindukan. Bagaimana anak ketemu Bapa yang sudah lama tidak ketemu-ketemu, sekarang mau berjumpa muka dengan muka. Waduh, bahagia banget. Itulah pulang ke rumah Bapak. Ya, jadi saya seringkali pakai ilustrasi-ilustrasi. Sehingga jemaat saya yang mau mati tadinya takut-takut mati. Terus mereka bisa bahagia, mereka bisa tersenyum. Mereka bisa bilang, aku sekarang tidak takut mati, Pak. Puji Tuhan. Ya, oke. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Wahyu. Kita juga jangan menghibur orang yang mau mati lalu kita selalu bilang, oh tidak mungkin mati, sudah jangan mikir-mikir mati, ya kita akan hidup. Tuhan itu mengasihi kita dan kita akan diberi hidup terus. Itu namanya membohongi orang, ya, dan membuat orang itu punya harapan kosong. Bahkan kita menipu orang ini dengan harapan-harapan palsu. Nah, itu jangan. Kasihan itu. Kalau orang dikasih harapan-harapan palsu. Saya enggak mau. Saya akan ingatkan dia, pulang ke rumah Bapak bukan hal yang sial bagi orang percaya. Ya. Oke. Sudah jam 9 lebih nih. Makasih Pak Andi. Terima kasih. Baik. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berpisah dan kita bersyukur
bahwa Ordo Salutis adalah rancangan keselamatan Allah yang demikian sempurna sampai kita disiapkan pulang ke rumah Bapa. Ya, di dalam menjalani hidup ini kita menjalankan misi kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada satu lagu yang saya pernah juga kasih judulnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Oke, kita tutup dalam doa. Saya minta yang tutup doa sekarang adalah Pak Hari Mandagi, ya. Bisa tutup dalam doa, Pak Hari. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Malam hari ini kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dihibur, dan kami juga boleh diberi pengetahuan yang benar. Dan supaya kami juga boleh menghidupi hidup ini di dalam kasih dan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Ya. Tuhan kiranya boleh terus membimbing kami di dalam pengenalan kami akan Tuhan, di dalam pengetahuan kami juga, biar kami boleh men-sharingkan apa yang kami ketahui ini kepada teman-teman kami, kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, bahkan mungkin orang-orang juga yang salah mengenal Engkau. Kiranya Tuhan boleh membimbing kami terus. Tuhan berkati Pak Adi Halim yang setia di dalam memberikan pelajaran buat kami ini. Biar semua apa yang hamba-Mu melayani, kiranya Tuhan boleh pakai untuk bagi kemuliaan nama Tuhan, semua bagi kebesaran dan keagungan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami semua dikuatkan dan kami boleh beristirahat malam ini, diberi kekuatan yang baru untuk kami boleh pakai semua bagi puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin.